Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, teman-teman pemirsa dimanapun kalian berada yang mendengar video ini, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita sebelumnya, yaitu di ta'awudz, ya. Insya Allah selanjutnya untuk saat ini kita akan memasuki lafaz basmalah, ya, lafaz basmalah. Baik, kita baca bersama terlebih dahulu dengan murojaah dari ta'awudz, kemudian nanti masuk ke lafaz basmalah. Silakan diikuti, disimak baik-baik, perhatikan makharijul huruf yang saya baca, kemudian perhatikan pergerakan bibir yang saya baca. Ya, silakan disimak, diperhatikan baik-baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sekarang kita sama-sama untuk belajar di surah Al-Fatihah di ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman, teman-teman subscriber, teman-teman pemirsa yang menonton video ini, yang pertama bi, ya. Dalam sebuah kalimat dikatakan bahwa ketika sebuah huruf itu berharokat fathah, maka mulut kita dibuka. Dalam keadaan kasrah, geraham kita ditarik ke belakang. Kemudian dalam keadaan dhammah, maka mulut kita, bibir kita dimajukan. Contohnya yang di lafaz pertama ini adalah bi, bismillah. Kita perhatikan huruf ba dalam keadaan kasrah, maka harus disempurnakan kasrahnya. Contoh, silakan teman-teman perhatikan bi, bi, jangan lagi dibaca bismillah. Jadi betul-betul kita membaca Quran dengan makhraj, dengan tartil, dengan yang sempurna. Kemudian selanjutnya bi. Setelah huruf ba ini yang berharokat kasrah, setelahnya ada huruf sin, huruf sa. Ini kalau kita melihat secara ilmu tajwid, bahwa ketika huruf sin ini, maka yang salah satu sifatnya adalah hamas, keluarnya nafas. Bismi, bismi, disempurnakan, bukan bismi tapi bismi, bismi. Betul-betul penyebutannya ada nafas yang keluar. Bismi. Kemudian selanjutnya bismillahi, lafzul jalalahnya. Kemudian kenapa tidak dibaca tebal lafzul jalalah, padahal itu kalimat lafzul jalalah? Yang kita lihat adalah huruf sebelumnya. Kalau apapun huruf sebelumnya dia berharokat kasrah, maka lafzul jalahnya dibaca tipis. Tapi kalau sebelumnya berharokat dhammah atau fathah, maka dia baca tebal. Bismillahi, maka dia baca tipis. Contoh yang berharokat fathah misalnya qul huwallahu, huwallahu, dibaca tebal. Lanjut, bismillahirrahmanirrahim. Huruf ra-nya kita baca tebal. Huruf ra-nya dibaca tebal karena dia adalah berharokat fathah. Beda kalau dia berharokat kasrah di pertengahan ayat, maka dia dibaca tarqiq. Tapi kalau dia berada dalam keadaan fathah, maka dia dibaca tafkhim, dibaca tebal huruf ra-nya. Ar-ra, sama-sama teman-teman silakan mengikuti apa yang saya baca. Ra, ra, di dalam keadaan fathah dibaca tebal. Ra, dhammah juga dibaca tebal. Ru, ru, kasrah dibaca tipis. Ri, beda. Dalam keadaan kasrah huruf ra itu dah beda.
Baik, selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim. Ini sini ada huruf H. Ada huruf H yang dimana tempat keluarnya adalah wastul halki, pertengahan tenggorokan, huruf H. Jadi ingat teman-teman, di pertengahan tenggorokannya ada huruf, salah satu huruf yang keluar di tengah tenggorokan adalah huruf H. Harus kita perhatikan. Ada kesalahan kita membaca basmalah. Di antaranya adalah kita tidak memperhatikan hurufnya, terutama di huruf H. Contoh, bacaan yang salah. Contoh ya, silakan diperhatikan bacaan yang salah di lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu bacaan yang salah. Jadi kita harus jelas yang mana huruf H, yang mana huruf H. Contoh bacaan yang benar. Insya Allah nanti kita akan praktek di akhir penjelasannya. Kemudian Ar-Rahmani, maka dia ditipiskan Ar-Rahmani. Contoh mudah gampangnya adalah di lafaz H, yaitu contoh mudahnya. Standarnya penyebutannya adalah ketika kita misalnya sedang menikmati teh, minum teh. Biasanya kalau kita sudah minum, masuk tegukan tehnya, pasti nanti kemudian kita tes. Jadi dia bersih, ya, bukan atau Bismillahirrahman, tapi Bismillahirrahmani. Ar-Rahmanir-Ra. Ra-nya setelahnya lagi ditebalkan sama seperti yang pertama tadi, Hir-Rahmani Nir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim, Nir-Rahim, Him, ya, Him. Usahakan ketika kita melafaz huruf mad arid lisukun di akhir ayat ini, him, jim, usahakan tidak boleh lewat di hidung. Karena mad adalah tempat keluarnya adalah al-jauf. Al-jauf rongga tenggorokan mana sambung ke mulut. Al-jauf, suaranya dari tenggorokan keluar di mulut, bukan di hidung. Bismillahirrahmanirrahim. Itu lewat hidung. Ya, jadi tidak boleh lewat hidung. Him, tapi him. Kemudian mim terakhir harus didengungkan. Contoh, insyaallah kita menutup penjelasan kita di basmalah di bacaan yang benar. Kemudian kita tadi sudah contohkan bacaan-bacaan yang salah di surah Al-Fatihah di ayat yang pertama ini di lafaz basmalah. Insyaallah silakan diperhatikan lagi penutupan kita di lafaz basmalah yang benar. Oke, silakan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan ulangi, silakan diperhatikan, dipraktekkan bacaan yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dengungnya. Baik, alhamdulillah, demikian penjelasan di surah Al-Fatihah. Walaupun belum sempurna tapi paling tidak teman-teman yang menonton video ini, teman-teman subscriber, paling tidak ada yang bisa kita ambil bahwa sesungguhnya baca Quran itu adalah hukumnya adalah fardu ain. Membaca Quran, mempraktekkan bacaan Al-Quran adalah hukumnya fardu ain. Sedangkan mempelajari ilmu tajwidnya adalah fardu kifayah. Bukan berarti kita tidak mempelajari ilmu tajwidnya. Justru kalau bacaan Al-Quran itu hukumnya fardu ain, kemudian otomatis ilmu tajwidnya harus ikut. Ya, ilmu tajwidnya harus ikut agar bacaan kita sesuai dengan tajwid, sesuai dengan apa yang dibacakan oleh guru-guru kita yang setelah mendapatkan sanad dari turunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, alhamdulillah, semoga video bermanfaat. Selamat untuk menonton. Jangan lupa di-share, kemudian di-subscribe YouTube ini. Ya, di-subscribe agar kita selalu mengikuti pembahasan-pembahasan berikutnya. Demikian dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada kesalahan dalam pembahasan ini, silakan tulis di kolom komentar. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Bagi yang belum paham, belum mengerti, silakan tulis di kolom komentar apa yang mau ditanyakan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.